cara melancongnya? Nah, kalian semua pasti sering ke kota Bandung kan? Selain terkenal dengan banyaknya factory outlet dan juga wisata kulinernya, Bandung juga mempunyai objek geowisata yang terkenal nih se-Indonesia, yaitu Museum Geologi yang akan kita kunjungi hari ini. Museum ini dibangun pada tahun 1928 dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1929. Dibangun dengan gaya Art Deco oleh arsitek Insinyur Menalda van Schouwenberg. Pembangunan Museum Geologi adalah inisiatif dari pemerintahan Hindia Belanda karena semakin banyaknya hasil penemuan geologi di Indonesia. Jadi, muncullah ide untuk membangun tempat penyimpanan dan pendokumentasian koleksi-koleksi tersebut. Peresmian tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Museum Geologi sempat direnovasi dan dibuka kembali oleh Wakil Presiden kita, Megawati Soekarno Putri, tanggal 23 Agustus tahun 2000. Di sini sering dijadikan untuk tempat study tour anak-anak sekolah. Biasanya dalam sehari bisa dikunjungi 1.000 sampai 5.000 pengunjung dan biasanya ramai setelah ujian sekolah. Museum ini terbagi menjadi 2 lantai yang berisi koleksi-koleksi sejak zaman prasejarah, yang pastinya akan kita bahas lebih lanjut hari ini nih. Sekarang kita udah sampai di tempatnya. Namun sebelum masuk, kita harus beli tiket dulu nih. Ayo ke saya beli tiket. Kita mulai aja turnya. Mulai dari bagian sini. Oke, ayo. Ini ruang sejarah kehidupan. Jadi di dalamnya tuh isinya tentang perkembangan makhluk hidup. Tapi koleksinya sendiri itu fosil-fosil. Fosil yang tertua sendiri di Museum Geologi. Di ruangan ini, kita bisa melihat fosil-fosil yang berhubungan dengan manusia purba dan evolusinya. Ini semua fosil-fosil yang sini asal. Kalau ini yang di dalam kaca manusia purba dia replika. Karena yang aslinya kita ada beberapa punya tapi disimpan di lemari besi. Nah, ruangan ini berisi fosil moluska atau yang biasanya disebut fosil-fosil yang berbentuk kerang. Ini memang penjelasannya tentang moluska. Karena di Indonesia sendiri pada awal Kenozoikum itu kehidupan itu masih berupa lautan kan. Moluska tuh dia kayak kerang-kerangan. Untuk koleksi-koleksi museum sendiri ada beberapa macam. Ada mineral, ada batuan, juga fosil. Cara kita mendapatkannya sendiri itu ada beberapa cara. Jadi ada yang kita ekskavasi di lapangan, ada juga yang dokter, ada yang hibah, kayak ini dihibahkan. Jadi kita dikasih sama kolektor, dia menemukan. Kolektornya sendiri orang Bandung Barat. Ini ditemukan di Padalarang. Nah, itu semua adalah objek yang bisa kita temukan di lantai 1.
Lantai 2 berisi 2 ruangan tentang sumber daya geologi dan manfaat dan dampak bencana geologi. Di sini kita ada ruang manfaat dan bencana geologi. Jadi kalau di sini lebih pada bagaimana manusia memanfaatkan hasil dari aktivitas bumi dalam kehidupannya, misalnya jadi alat-alat apa gitu. Nah itu bahan-bahannya kan dari bumi kan. Nah ini dari mulai masa prasejarah, sejarah sampai masa modern. Di sini ada alat simulasi gempa. Simulasi gempa ini ada 2 mode. Mode 1 yang horizontal dan mode 2 yang vertikal. Wah, ternyata walaupun guncangannya tidak sekeras itu, tapi ternyata mulai terasa nih efeknya setelah kita turun dari mesin tersebut. Ruangan ini berisi sumber daya alam yang dihasilkan oleh aktivitas dalam bumi. Sumber daya alam terdiri dari energi, mineral, dan sumber daya air. Sumber daya mineral terdiri dari logam seperti besi, baja, dan lainnya. Lalu ada juga non-logam seperti sulfur, dan juga ada batu mulia karena keindahan, kelangkaan, dan ketahanannya. Nah, ini mengakhiri tur museum kita nih. Selanjutnya, kita akan mewawancari salah satu orang bagian humas di museum ini. Pentingnya ilmu geologi. Di alam ini kan sumber daya alam Indonesia kan sangat melimpah. Dengan kita tahu ilmunya, geologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang bumi kita. Nah, dengan kita tahu apa aja yang ada di dalam bumi, kandungannya, kemudian potensinya untuk apa aja, itu kan bisa meningkatkan sumber daya alam. Kemudian kita tahu unsur ini tuh untuk apa aja, jadi kan efektivitas dari pengetahuan itu untuk kelangsungan hidup manusia. Paling misalkan kan ada panel informasi. Nah, panel itu kadang ada coretan-coretan dari anak sekolah, misalkan tercoret alam apa ya, lupa mau nyatet kebablasan atau apa. Nah, itu kita bersihkan juga, sudah dibersihkan, ada pembersihan berkalanya. Misalkan dari pensil, dari pulpen itu bisa dihapus. Cuman kalau di koleksinya belum. Kalau di ruang peragaan ini tidak ada perawatan khusus, hanya koleksi selain yang ada di ruang peragaan yang disimpan di ruang dokumentasi itu ada pengaturan suhunya. Jadi agar tidak lembab, tidak kena jamur, tidak kena serangga, itu suhunya diatur. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Sama-sama. Jadi, tur kita yang terakhir tadi itu mengakhiri acara kita nih untuk hari ini. Jadi, sampai jumpa kembali ya di Melancong Yuk! Yo!